Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya murtahil irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqabilah likulli wahidin minhuma banun wa kunu abna'id dunya wa kunu abna'il akhirah wa la takunu abna'id dunya. Al-yawm al-amal wa la hisab wa gadan hisab la amal. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak pimpinan, wakil pimpinan, para asatidz yang saya hormati, saya muliakan, serta para asatidz yang lain, putra-putri, anak-anakku, santriwan, santriwati, alhamdulillah. Saya sangat-sangat bersyukur yang tidak pernah saya bayangkan bahwa ternyata ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ternyata tidak pernah saya terlintas di benak saya. Nanti akhir-akhir ini, oh ternyata betul ya. Karena melihat keadaan-keadaan suasana sekarang adalah akhir zaman, zaman fasad, mesti santri dan guru harus akrab. Bagaikan tadi itu kembali ke pangkuan, artinya selalu kita bimbing mereka. Karena anak-anakku sekalian, biar saya tidak cerita, kalian sudah mengetahui bahwa Gurutta ini mungkin satu-satunya di Sulawesi ini guru yang berani memukul taranya. Pokoknya kadang-kadang saya ini lumpuh atau setengah mati tangan saya memukul beberapa anak. Tapi itu demi anak-anakku sekalian, karena saya tidak menganggap murid, tapi saya menganggap anak kalian. Bapakmu orang tuamu yang melahirkan, tapi saya sendiri juga sebagai orang tua adalah orang tua yang jiwa. Artinya kami itu berusaha keras bagaimana roh-roh anak saya ini ya bisa diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Bapak mudir atau pimpinan madrasah bahwa tidak ada mantang murid, tidak ada mantang artinya guru, artinya sampai hari kiamat kita akan pertanggungjawabkan. Dan aku sekalian banyak sekali saya mau sampaikan, tapi waktu tidak memungkinkan. Biar beberapa jam saya cerita ini, insya Allah tidak akan habis-habisnya ilham. Karena Ramadan ini saya mengira, saya menyangka, seandainya saya nabi, saya anggap mukjizat yang saya pahami dalam bulan Ramadan ini. Atau seandainya saya seorang wali, ini adalah keramah, tapi saya manusia biasa, maka saya menganggap ilham. Karena kalau saya pikirkan problema-problema yang kita hadapi, alhamdulillah sudah ada jawabannya semua. Ini dibukakan oleh Allah SWT. Ada beberapa jawaban-jawaban sehingga kita sebenarnya acuh tak acuh, malas, tidak serius melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita sebagaimana harapan tadi Bapak pimpinan bahwa kalau mengajar ya betul-betul mengajar. Ternyata hadirin, ada perumpamaan yang saya dapati bahwa kalau kita pergi silaturahmi pada suatu rumah, kita diberikan hidangan, cicipan makanan atau kue. Kalau kita cicipi makanan ini dengan rasanya gurih enak, maka terpancinglah perasaan kita mau meniru-niru masakan ini. Bu, bagaimana resepnya ini? Pastilah spontanitas memberitahukan, karena memang mau memperkenalkan masakannya yang baik.
Bawa gampang Bu, yang penting apanya ini bahannya sekian terigu, sekian gula, sekian bumbu-bumbu, dimasak pakai api yang tidak terlalu deras atau tidak terlalu kuat. Setelah ini dia begini-gini kan ya. Ya tampan sekali resepnya. Setelah dia datang ke rumahnya disiapkanlah, karena saya juga ada keahlian sedikit memasak-masak. Kalau seperti roti canai ini saya hanya belajar di YouTube. Alhamdulillah rasanya bisa apa yang dijual oleh orang-orang India di apa nih toko-toko itu. Roti canai. Saya ngelihat oh begini, tapi saya tidak pernah kurang-kurangi. Apabila kita praktekkan di rumah, langsung di rumah, ternyata tidak sama rasanya, berarti ada salah resep. Karena ini bagaikan ilmu sains, ilmu matematik, ilmu pasti. Coba lihat kita makan beberapa jenis-jenis roti, kue-kue di toko-toko kita beli, semua sama rasanya. Apa sebabnya? Padahal tidak satu kali dimasak. Apa sebabnya? Karena semua sama persis resepnya, tidak ada yang beda-beda. Hadirin bapak-bapak, anak-anakku sekalian, santriwati, santriwan, agama telah menjanjikan kebahagiaan dunia akhirat. Agama telah menjanjikan ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Apabila kita tidak merasakan kebahagiaan, berarti ada salah resep. Ini lebih pas, lebih yakin janji-janji resep-resep orang-orang ahli kue daripada resep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali mengoreksi diri kita. Kenapa saya ini malas-malas? Kenapa saya tidak merasakan kebahagiaan? Sedikit-sedikit ada lagi kendala. Berarti ada salah resep agama. Karena Allah yang menyampaikan, man amila shalihan min dzakarin aw unsa, barang siapa amila shalihan, beramal saleh, baik laki-laki, perempuan, gadis, pemuda, jomblo, janda, duda, apabila dia melaksanakan agama secara sempurna, falanuhyiyannahu hayatan thawiyah, pasti dan pasti saya akan berikan kehidupan yang baik. Ini masih bonus di dunia ini. Kalau orang beriman tidak berhasil di dunia, tidak apa-apalah, masih ada di akhirat nanti. Biarlah diambil Cina-Cina serakah, ambil semua Cina serakah, saya tidak apa-apa. Yang penting saya sukses nanti di akhirat. Pernah saya merasa terlalu benci Cina itu, karena masuk di negara kita. Bagaimana ini? Oh ternyata kita keliru, saya keliru. Ini adalah buminya Allah, bukan buminya orang Indonesia, buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Al-Quran telah menjanjikan orang-orang yang saleh itu akan diwariskan harta-harta dunia ini. Berarti ada salah resep. Kita belum saleh sebenarnya, belum yakin kepada Allah, belum bertakwa kepada Allah, sehingga diserahkan oleh Allah SWT kekayaan yang ada kita miliki kepada orang-orang kafir. Dan kita ini kan dakwah. Gampang sekali, kita ini sudah dihantarkan oleh Cina oleh Allah SWT. Tidak perlu kita ke Cina bayar pesawat jauh-jauh mahal-mahal, ya datanglah di sana dakwah mereka. Hadirin anak-anakku sekalian, kalau saya mau ini bahas, subhanallah, kita ini habis Ramadan. Rasulullah mengatakan, man shama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa selesai Ramadan penuh dengan keikhlasan, penuh dengan ketertiban yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, akan dikeluarkanlah orang itu bagaikan dilahirkan dari rahim ibunya, bersih dosa. Bagaimana kita rasakan ini? Apabila merasa berat, merasa susah, berarti ada salah resep waktu kita puasa. Mungkin hanya kita puasa dengan makanan dan minum. Kata Rasulullah, kam min sha'imin, adanya kam min sha'imin rubba sha'imin, banyak riwayatnya. Alamat siasih, betapa banyak sekarang orang-orang puasa, laisa fi sihami illa ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa, tidak ada yang dirasakan kecuali lapar dan dahaga. Berarti ada salah resep. Mungkin kita sementara puasa-puasa, tapi
tangan kita tidak pernah puasa, tidak mencet tombol-tombol HP kita ini. Mata kita ini tidak pernah stop melihat yang haram-haram. Telinga kita ini tidak pernah stop mendengarkan yang haram-haram. Bagaimana ada hasilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah sebaik-baiknya salat, karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila ada anak-anakku, santri-santri masih sedikit-sedikit melanggar perintah Allah, bahwa pasti ada salah resep dalam salatnya, mungkin kurang khusyuk, atau memang tidak beriman kepada janji-janji Allah, bahwa hanyalah kunci kesuksesan ini adalah perbaiki salat. Semua untuk menyelesaikan masalah perbaiki salat. Kalau salatnya tidak diperbaiki, tidak berjamaah, berarti imannya belum sempurna. Masih ada keimanannya bahwa meyakini ada kebahagiaan di luar daripada agama. Padahal yang pernah keluar ini kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, dunia sementara, akhirat selama-lamanya hanya Allah letakkan pada agama yang sempurna. Berarti agamanya tidak sempurna. Inilah yang saya katakan, hadirin anak-anakku sekalian. Artinya kalau saya bahas ini mungkin 2 jam, 3 jam, cuma maaf karena om tante meninggal dunia tadi jam 2. Insyaallah setelah ini saya pergi buru-buru. Tapi sebenarnya banyak sekali yang harus kita sampaikan. Apalagi ini tadi pagi saya ilham bahwa apa yang saya sampaikan anak-anak ini, oh ternyata ada bagaimana kita usahakan ini sebagaimana hidayatullah. Itu hidayatullah kadang-kadang ada nikah masal namanya. Berapa pasang, puluhan pasang satu kali pertemuan. Ini saya coba lihat, saya tidak bohong. Saya sudah tulis. Saya mau ada judul al-irada, bukan niat. Ada keinginan mau bernikah. Ini irada ini Pak, al-irada. Judulnya al-irada. Bagaimana irada dia? Kirimlah kepada nomor HP saya. Saya bilang tambah berat saya punya tugas ini. Alhamdulillah Allah sudah membuka hati pimpinan bahwa ya ini nomor HP saya. Itu saya pikirkan. Ternyata Pak Haji sudah ini al-irada. Al-irada. Tapi ada resepnya, nanti sebentar saya tambahkan supaya tambah marah. Masya Allah. Karena sesuai dengan pengalaman saya. Ingat anak-anakku, banyak saya baik guru santri-santri, saya buka kan ini bukan suka lihat itu. Saya mau memperbandingkan bagaimana sampai di mana titik kerusakan umat sekarang ini. Dan Rasulullah mengatakan, "Malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna." Barang siapa tidak merisaukan, memikirkan urusan umat Islam, jangan coba-coba mau mengaku bahwa termasuk kamu golongan Islam nanti di akhirat. Maka harus kita sedikit banyaknya kita pikirkan dari mana kerusakan-kerusakan iman ini. Ternyata di antaranya itu adalah hubungan lawan jenis. Tapi lebih bahaya lagi kalau hubungan sesama jenis. Selfie bukan mahramnya, la ilaha illallah, buka topi lagi. Ada ilham baru kemarin katanya, pondok ini harus ada namanya kekhasan. Apa itu khasun, kekhususan. Insyaallah kami rencanakan, karena tambah jabatan lagi, diangkat lagi menjadi Syekhul Ma'had. La ilaha illallah. Saya undurkan diri dari pimpinan, diangkat lagi, lebih berat lagi, karena kita harus memikirkan semua. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi anak-anakku sekalian, jadi saya pikirkan ini, bagaimana anak-anak ini terhindar dari maksiat. Karena ingat kata Rasulullah, idza tazawwajal abadu faqad istabra anisfaddin falyattaqillaha nisfal baqi wahyudi. Barang siapa seseorang hamba sudah nikah, maka separuh daripada agamanya itu akan bebas, tidak ada lagi dipikirkan. Sudah separuh daripada apa enak bebas, tinggal ittaqillaha nisfal baqi. Sisa kamu pikirkan separuhnya. Karena kunci kebahagiaan tadi itu agama yang sempurna. Dan aku sekalian, bagaimana agama yang sempurna? Harus 5 faktor. Pertama-tama akidah yang benar, dan hubungannya akidah. Apalagi sekarang ini marah akidah Wahabi Salafi. Yang perguruan tinggi itu pasti kamu temukan akidah Wahabi Salafi. Kemudian
ibadah secara keseluruhan. Bagaimana kita ini betul-betul khusyuk dalam salat? Bagaimana bisa mendapatkan kebahagiaan kalau kamu main-main dalam salat? Saya mula-mula perhatikan ini, bagaimana kita hadirkan kebesaran Allah waktu di salat itu. Kalau 2 menit salat harus sekurang-kurangnya 4 menit. 2 rakaat salat harus sekurang-kurangnya 4 menit. Jadi Allah, hadirkan kebesaran Allah. Saya dilihat Allah, saya didengar oleh Allah. Ikuti semua bacaan-bacaan itu dan menghadirkan ya makna-makna daripada itu. Nah, ini nanti kita tabligh ini mau dikeluarkan sifat-sifat Allah ini di luar salat. Karena aqimis sholata li dzikri. Ya, dirikan salat untuk mengingat saya. Sedangkan ayat lain mengatakan wa idza qadaitumus sholata fadzikrillah fadzkurullah katsira. Bagaimana ini? Saya tanyakan guru Taqi Haji Daud Ismail. Bagaimana pun ini? Kita disuruh mengingat Allah dalam salat, sementara selesai salat kita diperbaiki juga, disuruh juga banyak zikir. Katanya ini nak timbal balik. Kalau istilahnya saya pernah dilatih montir sepeda motor, ada namanya kalau kelistrikan itu ada namanya DC AC. Kalau AC itu adalah arus bolak-balik. Kalau DC memberi kosong, nanti akhirnya tidak ada lagi tenaga. Kalau DC AC DC artinya mengeluarkan tenaga, kembali masuk lagi. Barang siapa mau khusyuk dalam salat, harus kamu banyak mengingat Allah waktu muamalah. Bagaimana kamu berjual beli sesuai dengan aturan agama. Bertani bagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi. Ini zikir. Itu nanti insya Allah berimbal sebagai ibadah. Ya, karena ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ini, jadi anak-anakku jangan pusing-pusing, saya tidak sekolah, saya tidak mengajar, tidak apa-apa. Yang penting wirya swasta itu jangan beribadah. Insya Allah kalau ada waktu saya akan jelaskan. Jadi dalam salat ini bagaimana kita mengingat Allah supaya kita ini terhindar dari para mara bahaya. Kata Rasulullah mengatakan, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini ilmu yang diajarkan guru Tamangkoso, sehingga biasa anak-anak kalau dilatih bela diri ditombak dengan linggis. Karena dia yakin bahwa insya Allah kalau saya tetap mengingat Allah, pasti saya tidak ditimpa suatu musibah pada hari itu. Saya diajarkan guru Tain. Dia Allah. Ya. Kalau umpamanya kita diintim berarti kamu lalai. Itulah al-ghafil. Sehingga Allah mengatakan wala takunu minal ghafil, jangan kamu sama sekali menjadi lalai. Bagaimana kita selalu menghadirkan? Untuk menghadirkan khusyuk dalam salat, pasti banyak ingat Allah di luar salat. Apapun muamalah kita, mengajarkah, belajarkah, ingat kepada Allah. Disiplin waktu. Begitu juga di bagaimana ini bisa kita ini hati-hati dalam muamalah itu, harus kamu khusyuk dalam salat. Inilah namanya timbal balik. Timbal balik di dalam salat khusyuk kepada Allah, di luar salat juga khusyuk, sehingga tidak perlu Allahu Akbar sudah selesai, memang sudah hadir Allah Subhanahu wa taala. Banyak itu kita Allah apa Allah berarti tidak hadir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kamu banyak lalai waktu muamalah. Hadirin anak-anakku sekalian, Allahu Akbar. Jadi ini tadi akidah, ibadah, muamalah, muasyarah. Ya, bagaimana? Alhamdulillah muamalah kita termasuk ini temu santri antara guru. Jadi saya pikir-pikir ya memang ini anak-anak ini harus punya bimbingan bagaimana ada rasa berterima kasih. Rasulullah mengatakan, Barang siapa pernah berbuat baik kepadamu, falyukafi'uhu, hendaklah kamu membalas kebaikannya itu. Falyukafi'uhu, hendaklah kamu membalas kebaikannya itu. Hadis lain mengatakan, malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kalau kamu tidak pintar berterima kasih kepada manusia yang pernah membimbing kalian, berarti kamu tidak pintar bersyukur kepada Allah SWT. Bagaimana anak-anak ini jarang bertemu dengan gurunya? Kadang-kadang datang ini cuek-cuek saja. Tidak, kadang-kadang sudah kita mau bertabarakan, tidak ada pernah salam-salam atau senyum-senyum. Bagaimana anak begini? Ya pastilah anak durhaka.
Masa cukuplah ketemu, kita tidak mengharapkan apa-apa. Yang penting artinya menambah jiwa kita ini, bahwa Masya Allah anak-anak ini masih mengingat-ingat jasa-jasa kita. Berarti waktu saya mengajar masih ada anak-anak faham apa yang saya diberikan. Seakan-akan kita ini sia-sia mengajar anak-anak kalau cuek-cuek saja. Tapi sebenarnya ilmu ikhlas tidak boleh kita mengharap kepada anak-anak. Cuma anak inilah kerugiannya kalau dia tidak tahu diri kepada ustaznya. Karena malam yashkurillah nasa lam yashkurillah. Barang siapa tidak pintar berterima kasih kepada seseorang, berarti dia tidak pintar bersyukur kepada Allah SWT. Jadi itu hadisnya tadi, barang siapa pernah berbuat kamu falyukafi'u, hendaklah kamu membalasnya. Fa illam tajidu ma yukafi'uhu, apabila kamu tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membalas, fad'u lahu hatta ta'lamu, hendaklah kamu berdoa, ya Allah, guru-guru saya kasih betapa banyak jasa-jasanya kepada kami, tadi tidak bisa membalasnya. Fad'uhu hatta ta'lamu sehingga kamu mengetahui bahwa doaku itu tukafi'uhu, kamu bisa menyempurnakan nanti di akhirat karena banyak mendoakan guru-guru. Itu hadisun sahih. Ini anakku sekalian. Jadi muamalah, muasyar, alhamdulillah orang tua kalian sudah muasyarahnya bagus karena tanggung jawab. Bagaimana ini nanti anak-anak kita dituntut, ternyata hanya kebahagiaan agama. Banyak orang salah jurusan, hanya mencari kebahagiaan anaknya pada jurusan lain. Jangan cari di mana-mana, carilah kebahagiaan itu pada agama yang sempurna. Jadi orang yang tidak punya harta tidak perlu menunggu dulu kaya baru bahagia, tidak hadirin. Orang yang tidak punya sekolah, pangkat-pangkat, tidak perlu tunggu ada pangkatnya, ada gajinya baru bahagia. Karena kalau begitu seakan-akan Allah SWT tidak adil. Masa orang-orang yang mampu ada hartanya bisa kaya, orang-orang miskin tidak bisa kaya? Tidak. Allah sudah obral, jual murah kebahagiaan ini. Yang penting sampai di mana kita mengamalkan agama secara sempurna. Man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Masya Allah, luar biasa. Tapi di sini kendalanya itu adalah yang kelima, yang kita sering lupakan adalah akhlak. Sedangkan akhlak hadirin ini, anak-anakku sekalian, ini yang kita ajarkan hanya ada tabe, lain adat, lain kampung, lain adatnya itu ada. Tapi adab ini, akhlak ini, kata Rasulullah, innama bu'ithu liutammima makarimah akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga kita punya prinsip ini akhlak. Apa tadi saya yang penting kami akhlak. Ilmu soleh yang penting akhlak. Apakah itu akhlak? Adalah isi hati dan tidak tergambar. Saya berkata walau bulan ini, apakah itu akhlak? Termasuk insyaallah kalau ada waktu ya akan jelaskan ya sebahagian. As-sidaq, kejujuran. Orang kita tidak tahu kamu jujur ya, karena hatinya mungkin masih jujur kalau kita lihat-lihat, tapi sekali tidak dia dikocek HP-nya orang, dicopet HP-nya orang, berarti tidak jujur. Al-amanah, al-hilm, as-sabar. Kadang-kadang kita sabar nayanu di, bukan sabar mama komi, jauh meni sabar apa mama ko. Al-ihsan, persis al-ihsan, al-haya, makan resiri, al-syukur, al-qana'ah, al-ridha, al-wara, al-zuhud, al-tawakkul, al-ikhlas, al-saja'ah atau al-suja'ah, pemberani. Orang mukmin yang berani paling disenangi oleh Allah SWT. Jadi kita menyampaikan dengan jangan takut-takut. Masa orang-orang kafir tidak takut-takut menyampaikan ide-ide yang tidak baik, sedangkan kita ini tidak mau menyampaikan kebenaran yang bersumber dari kitabullah. Inna asdaqal hadisi kitabullah. Perkataan yang benar hanya kitabullah. Tidak ada yang benar apabila bertentangan dengan kitabullah. Wa khairul hadi hadi Rasulullah. Petunjuk yang paling bagus adalah petunjuk Rasul. Masih mau petunjuk barat, petunjuk negara-negara apa ini, negara-negara gagal. Amerika, petunjuknya Amerika itu negara gagal.
Masa hanya api-api seperti itu tidak bisa dipadamkan? Rasulullah mengajarkan memadamkan api bukan dengan semprot-semprot alat canggih, menghabiskan biaya, membangkrutkan negara, tapi Rasulullah hanya mengajarkan doa-doa. Kata sahabat Abu Darda, wahai Abu Darda, kenapa kamu tinggal duduk santai di masjid? Rumahmu terbakar. Katanya tidak terbakar rumahku. Datang kedua kalinya berita, Abu Darda habis rumahnya. Sekalinya Abu Darda tidak senang setelah dipanggil. Wallahi, demi Allah, rumahku tidak terbakar. Datang ketiga kalinya, Abu Darda, sekarang tidak terbakar rumahmu. Yang mengherankan itu, bagaimana kamu bisa pastikan rumahmu tidak terbakar sedangkan kamu tidak lihat. Kemudian waktu sampai di ruang loncat api itu. La ilaha illallah, katanya santai saja. Saya kan sudah baca apa yang diajarkan Rasulullah. Barang siapa yang membaca zikir itu pagi ke petang, kalau dia baca pagi hari, insya Allah dijaga harta dirinya dan keluarganya hari itu. Nah, sudah saya baca, kenapa lagi saya mau ragu-ragu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ada sana, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa lam yakun. Lebih capakna. Jadi hanya agama yang menyelesaikan, karena yang menggerakkan api adalah Allah, bukan siapa-siapa. Tidak ada apa ini. Itu baru sedikit itu, hanya sekedar, sekecil sekali. Tapi api-api hazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada di atas, di bawah bumi itu. Yang 70 tahun seandainya dijatuhkan anak-anak bayi api itu, maka beruban baru sampai di buritnya. Beruban baru sampai di buritnya. Apa yang bisa memadamkan adalah tangisan-tangisan di tengah malam bisa memadamkan kobaran api nanti di akhirat. Gampang sekali hadirin anak-anak sekalian. Allahu Akbar. Jadi coba kita bagaimanapun kayanya kita selalu berusaha nuntut ilmu habis harta, mau cari kekayaan. Tapi kalau Allah mencabut rasa qanaah di dalam diri kita, tidak pernah penuh, tidak ada rasa puas. Saya pernah tinggal di Brunei 11 bulan. Brunei itu negara terkaya di ASEAN. Sedikit sekali congki-congkina Kalimantan, tapi negara terkaya di ini. Tapi Raja Hasanul Bolkiah itu tidak merasa puas mempunyai kekayaan itu. Masih ada tanahnya Raja Brunei Al-Salkuan lebih luas daripada Brunei di Australia. Di mana-mana negara-negara itu ada hotel-hotelnya. Apakah bisa puas? Oh, tidak bisa puas kalau Allah mencabut risa al-qanaah. Karena Rasulullah mengatakan al-qanaatu kanzul la yafna. Al-qanaatu kanzul la yafna. Qanaah itu adalah tabungan harta yang tidak pernah habisnya. Kenapa mau habis? Apa saja diberikan oleh Allah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Bagaimana mau perasaannya miskin? Itu memang buat kalian jomblo-jomblo karena selalu menunggu. Aku mau tunggu. Tadi sudah sudah ditakdirkan takdir, sudah ditentukan takdir. Insyaallah sebentar kita jelaskan. Bagaimanapun anak-anakku sekalian, kita ditimpa oleh musibah-musibah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sabar, tidak ada masalah. Apa masalah kalau kita sabar? Tidak ada masalah. Yang susah itu kalau kita tidak sabar. Apa itu sabar? Ialah menanggung semua penderitaan-penderitaan Rasulullah ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi teorinya sabar itu kata Rasulullah, as-sabru inda samatil ula. Sabar itu ketika mulai dicoba ya sabar. Yang noko apa sabar. Seorang wanita dilalui oleh Rasulullah. Oh bu, kenapa kamu menangis? Terus menangis, ini kan sudah takdir. Isunya mati. Tanya itu ikon rasakan nih. Nasalai kaknya jangan lupa nih kak ngajasan. Pergilah berlalu Rasulullah. Datang sahabat, bu,
Apa dia katakan laki-laki itu? Katanya katanya itu perasaan kan nyari aku mati lah kita. Pegang mau marisa siapa lah kaya. Maksud itu Rasulullah. Buru-buru dia minta tidak harus maafkan saya tidak tahu. Katanya as-sabru indas samatil ula. Biasanya sabar akan ketika saya ingatkan kamu tidak menerima, berarti tidak diterima lagi kesabaran. Syekh Ali Jabir Hafizul Quran pernah ditikam oleh anak muda. Kenapa? Katanya maafkan saya tidak usah. Sudah ditikam hadirin tapi masih bersabar. Masya Allah. Ya kau dega kesabaran mungkin hanya paku sebutir paku menutus bang mobil kita, motor kita. Jatuh. Lagi bapak mah. Coba lihat. Bisa baku tikam bapaknya hanya gara-gara meletus bang mobilnya. Meletus bangana. Seandainya bawa saja ke bengkel 25.000 selesai daripada marah-marah. Masya Allah tidak ada kesabaran. Az-zuhud silada kiwena tarime, tapi ya kalau tidak mau bahagia silakan. Maka Nabi ta if'alu ma syi'tum. Pegok ni lo mau pegok ya kadang mau bahagia. Apa sebabnya anak-anakku sekalian, hadirin yang dimuliakan, kita ini adalah hamba Allah. Atanna ki Allah Ta'ala rela tidak rela harus kita taat kepada aturan Allah. Kantan dimiliki oleh Allah SWT, maka meter ketentuan Allah Ta'ala. Kalau kita ditakdirkan suatu ya terima saja, karena Allah SWT tidak mungkin menganiaya kita. Itulah makanya hikmahnya di dalam Al-Quran, apabila kita ditimpa suatu musibah, wasta'inu bis sabari was shalah. Kalau kamu ditimpa musibah ya sabar dulu, di belakang baru was shalah. Apa sebabnya? Karena kesabaran ini terlalu tinggi. Datanglah seorang buta mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan supaya melek mataku. Maka dia pada aku sabar abang, sabar saja. Nah sabar mata itu nanti surga. Jadi ya kalau pakai itu ya lebih baik saya tidak usah melek mataku. Ini apa ki kabur sedikit la ilaha illallah, luar biasa. Ada datang orang miskin, ya Rasulullah doakan supaya kasihan kehidupan juga sejahtera. Katanya bagaimana? Sabar saja, itu doaan. Ya. Surga bagianmu. Kata kalau begitu ya sabar saja ya Rasulullah. Karena ada di antaranya suatu sahabat tidak sabar, ya Rasulullah doakan supaya ada juga maisha saya lumayan. Karena bisa tidak bisa Rasul ini pakaian ini juga pakaiannya istriku. Kalau saya ke masjid ya pakaiannya Rasulullah, istriku tidak pakai baju dengan sempurna. Didoakanlah Rasulullah, dikasih kambing, berkembang kambingnya, lambat laun tidak lagi muncul berjamaah di masjid. Lama kelamaan Jumatnya pun ditinggalkan, lama kelamaan. Nah inilah hadirin begitu. Karena kesabaran itu kita hidup di dunia hanya mengumpulkan amal-amal sebanyak-banyaknya. Karena apabila amal kita diterima, insya Allah pasti senang surga dunia yang kita rasakan. Bagaimanapun bertubi-tubi cobaan, insya Allah akan tenang. Karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa yang menenangkan hati itu adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah ya ingatlah perintah-perintah Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu berlipat ganda tanpa hisab pahalanya. Nah, makanya itu kita disuruh bersabar. Coba anakku, apalagi susah kalau kita ini hidup serba kurang. Ya tidak ada susah kalau kalian agamamu yang sempurna. Asyukur, ayat sesyukur. Asyukur huwa ayyusta'amala ni'amullah fi mahabbati wa ridhahu. Syukur namanya bukan alhamdulillah saya dapat motor besar, motor bukan. Asyukur itu huwa ayyusta'amala ni'amullah fi mahabbati wa ridhahu, adalah mengamalkan, mempergunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah SWT, apa yang disenangi oleh Allah SWT. Walaupun motorona la ilaha illallah, lupa nisabnya, tidak keluar lagi la ilaha illallah. Nah kita ini mencari agama, bagaimana bisa kamu mempunyai sifat kalau jauh daripada agama? Inilah orang-orang ya awal-awalnya kita keluar di jalan 40 hari, bagaikan kita hidup di luar angkasa, di planet lain. Karena keikhlasan, kesungguhan, sekalinya keluar kedua kalinya la ilaha illallah, maka sehingga lambat laun tidak mau keluar lagi, karena tidak ada dirasakan tadi janji-janji kebahagiaan, kesuksesan di dunia sementara yang tidak selamanya hanya pada agama. Tidak yakin. Kadang-kadang taklim pakai HP, maka mustahil dapat namanya ketenangan.
Bagaimana kira? Berarti ada salah resep. Itulah makanya masyaih-masyaih diulangi lagi, diluruskan lagi. Harus jaga ketertiban, ketaatan kepada amir. Sekalipun tidak ada tazkir, yang penting bukan memperbaiki orang lain, memperbaiki diri kita. Itulah agama. Insyaallah niat semua. Allahu Akbar. Waktu sudah cepat berlari. La ilaha illallah. Apalagi at-tawakkul. Apa kata Rasulullah? La tawakkaltum kama yatawakkalut tayru la razaqakumullahu kama yurzaqut tayru tagadu khimasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakul sebagaimana tawakalnya burung-burung, pasti kamu diberikan rizki. Ya, sebagaimana diberikan rizki oleh burung-burung, tidak pernah lapar, tidak pernah ada tabanasnya, BSI-nya selalu menghabiskan hari itu. Datang keluar cari isinya ngong dalam keadaan kosong perutnya, pulang masya Allah ada makanan disisakan orang oleh anaknya, dia juga sudah kenyang, tidak ada yang ditabung-tabung, tidak pernah terputus rezekinya karena dia tawakalnya sebagaimana tawakal burung. Inilah ilallah, ada bisa dijual, tidak mau keluar di jalan Allah. Bagaimana mau diberikan rezeki Allah tidak diduga-duga? Terputus rezeki. Dan anak-anak sekalian, rezeki itu bukan rezeki saja uang, masih kecinta dari bank. Rezeki ilmu, rezeki bergaul orang-orang saleh, rezeki bertetangga orang-orang baik, rezeki kesehatan. Bagaimana ini? Memang kita rezeki kurang, tapi kesehatan selalu dijaga oleh Allah SWT. Coba saya berikan gambaran. Ada santri yang sangat-sangat menyayangi orang tuanya. Ini sakit parah, dibawa ke rumah sakit umum, angkat tangan dokter di sana, dikasih lagi, dibawa ke Bone, tidak bisa lagi, dibawa ke Parepare, katanya mungkin ada di Parepare alanya, kita tidak punya. Parepare pun angkat tangan, sudah. Bukan angkat tangan, tapi dilihat orang ini bisa kira-kira membayar biayanya. Pakai sandal jepit, bidak tofat tamat rumah sakit, tidak bisa dia. Sampai di Makassar dia nulis perni. Kata dok, sebenarnya penyakitnya orang tua saya ini berapa biayanya? Masa di mana saya kunjungi dia tidak bisa, semuanya angkat tangan. Saya akan bayar dok, saya akan bayar. Kalau mana saya akan jual sawah saya. Memang ada kalung yang sana pernah belikan istri saya, akan kujual semua. Yang penting sembuh ibu saya. Maka de Andre 5 juta, maka si Komoro balik bawah sengi 100 juta. Nah coba dia, mana mahal harga kesehatan ibu daripada uang 100 juta. Ini kadang-kadang kita tidak paham. Kita sudah diberikan kesehatan, kenikmatan beribadah, ketenangan, tapi masih merasa miskin dirinya. Allah tidak berikan kamu kekayaan. Apa sebabnya? Kalau saya berikan kekayaan hamba aku ini, nanti sombong. Dia akan si cocok seles surna. Ewa mana mangkada. Nah tunai mana tahu apa sebabnya merasa sombong hidup di dunia ini. Mana nilainya kebahagiaan yang harta yang seperti itu. Jadi kita diberikan akan rizki oleh Allah SWT sebagaimana rizkinya burung. Nah, coba kita lihat. Banyak ahbab juga tidak mau kerja. Ini at-tawakkul, ini bukan tinggal diam saja bersikir, tapi kita ini berusaha cari yang penting kerja, karena kerja itu bukan yang menentukan rezeki. Kalau kita kerja yakin kepada ini yang mendatangkan rezeki, syirik namanya. Tapi kalau tidak mau belajar, tidak mau kerja, berarti dosa namanya. Karena Allah menyuruh kita berusaha. Yang penting berusaha. Adapun rezeki kata-kata itu tergantung di tangan Allah SWT. Karena Allah sudah menilai kita punya usaha ibadah. Allahu Akbar. Apalagi al-wara'. Bagaimana kita mau rasakan adega ke sifat-sifat kita miliki? Ya sengi wara', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram jelas. Kambing, sapi, ayam halal, tapi apa nuta kalau nuna bali bolang mala tetap haram. Mugere masa manuk na tahu mugere. Namu mu bismillah kasi sa pudeto na halal. Tapi yang haram itu jelas, kucing haram. Biar banyak kucing di rumah jangan disembelih, dijadikan nyoknya.
Ular haram, biawak haram. Tapi wa ma bainahuma mustabihat, ada di antara hal-hal itu sama-sama. Wa ma waqa'a fil mustabihat, barang siapa yang suka mengerjakan syubhat-syubhat, faqad waqa'a fil haram. Pasti dia nanti terjerumus kepada yang haram karena kamu tidak manini, tidak wara. Kal ra'il ghanam haulal hama, seperti pengembala kambing yang selalu mengembalakan binatangnya di antara punya orang. Salah sedikit kamu laleng antu Andre anu tahu sebab mageme emosi orangnya ko antara jauh-jauh namo matindo ko metamalan na penarate na tahu. Begitulah anakku. Kalau orang ulama mengatakan mengisap siwak Firaun itu ada mengharamkan, ada mengatakan agak senah mubah atau agak senah makruh aja nemu tole nasabah tak tepat kok kiaranya, apalagi kalau punya santri. Inilah yang membuat gelap hati. Nasabah dia pernah halal nasabah dina tematuamu matole. Insyaallah situ datudang cewek etanya mu harimu aja mau abila memang no. Apalagi hafal Al-Quran, satu kali pandang itu adalah anak-anak panas setan. Ini memang membuat baca lagi, lupa lagi, baca lagi apa? Selalu kamu buat penghalang-penghalang supaya hafalan tidak bisa tembus ke hati. Maka saya melade dosamu. Masih banyak. Al-ikhlas, mungkin anak-anakku tidak ikhlas atau guru-guru tidak ikhlas, agak ikhlas. Maka dia mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Saya tidak suruh kalian kecuali ikhlas kepada Allah, ikhlas murni. Maka dia menguluta zunnun alamatul ikhlas salasah. Ada 3 ciri-ciri ikhlas. Pertama-tama ciri-cirinya, baru ciri-ciri ikhlas ini adalah istiwa'ul madahi wa dhammi minal ammah. Pada na ganti-ganti tak tahu na celah tak tahu dari orang awam. Ini pura-pura macam-macam aja. Yang pedulikan maaflah kabukan karena itu karena Allah. Kita ustaz mah sana peanlah. Mak janggut papa dalu ya semasur. Enggak usah. Biasa-biasa tidak terkesan. Suasana dan keadaan apapun dia bilang namo timu yawamul mak bicara, saya tidak akan pedulikan. Yang penting diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nisyanur ru'yatul amali minal amal. Yang kedua ciri-cirinya orang ikhlas itu adalah melupakan selalu melihat-lihat amalnya segala tingkah laku. Aja kali mengaran ke pura ketuan, pura kehinan. Jangan diingat. Ya pemengerani berarti dia mau ikhlas. Yang terakhir itulah yang adalah ibtidaul sawabul amali fil akhirah. Kita hanya mengharap imbalan-imbalan amat nanti di akhirat. Berapa persen lah kalau hanya dibalas di dunia ini. Ya Andri paling-paling 1 jengkal kita rasakan. Dia nak aja dia nak nolong tak WCW yang kuliah di mana. Apa sudah bosuk. Tidak usah mengharap seperti itu. Hanya kita harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya ikhlas. La ilaha, banyak sekali definisi ikhlas. Jadi kalau kita ini beramal tidak beramal semata-mata kepada Allah SWT. Jadi saya singgung sebentar anak-anakku sekalian. Coba angkat tangannya. Berapa yang punya 8 anak? Kenapa ketawa? Ini kan saya menghitung sejak keluar di sini sudah kawin 8 anak. La ilaha illallah. Yang ke sini 7 anak. Ya Allah. 6 anak. Berarti kamu banyak sekali melalaikan ini kesempatan Allah. Berarti dipertanyakan akidahmu ini. Rasulullah itu datang seorang sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam aja. Semana ikut dari penengah mak bini saja. Kadang dia harus mengatakan. Kalau mana dia mak bini? Maka dia kasih naruh mak bini anak muisah mandi dia tu kata. Akan dia lokak kau mak dutean. Kalau kau suruh kat Nabi kalau kau mak dutean anak tak. Coba lihat mudahnya perkawinan ini. Karena apabila kita persulit perkawinan, pasti persinahan akan berkembang. Itu logikanya. Ya kalau kau lemak pengadia, tunda perkawinan.
Maka dia gak biaya la ilaha illallah na pun ngarana janji ni pang Allah Ta'ala. Apa tidak yakin kepada Al-Quran yang kamu hafal itu? Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaukum wa iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Wah, Masya Allah. Ankihul ayama minkum, kawinkanlah bujangan-bujangan daripada kamu, baik yang ada jomblo-jomblo. Begitu juga hamba sahayamu, laki-laki dan perempuan. Insyaallah kalau dia fakir, tidak ada biayanya, Allah SWT akan memberikan kekayaan. Allah SWT akan memberikan kekayaan. Saya itu masih sekolah di Mahad Adi. Sudah saya melamar sendiri di Bone. Mungkin ada di sini istri tercinta. Maka dia umi agak pak lo kaki aku. Mungkin dia tidak sangka bahwa bisa artinya pasangan. Nanti kamu ketahuan dulu. Jadi gurutta neleka kada ihwa matu sialaye ada sepupunya tidak karena sudah kawin juga tidak apalah ini nasihat pasiala pematu iya pasal alhamdulillah sudah ada calon-calon sisan nalo kakak bone diutus mapatara kada neleka siang kada nah le ihwa to bone we kada kapuran na calon tahun sedian nah sesinala kak to bone subhanallah sekalinya saya dikasih sumbangan yang tidak pernah saya duga. Mungkin panitia masjid ini keliru. Jadi saya mau kembalikan ini, maka mungkin bukan untuk saya, mungkin ada sesuatu karena menurut ungkapan saya terlalu banyak. Tapi upan ya memang saya akan melamar anaknya langsung. Hanya satu kali, tidak pernah berulang. Coba lihat, saya memang sudah patok bahwa Pak Haji, saya mau melamar adikku ini, saya tidak punya apa-apa karena saya tidak mau meminta-minta. Kalau saya diterima hanya satu kali, kalau tidak terima sudah stop, ditutup batu lepang, saya tidak akan berulang. Ya prinsipku kalau kita naik ke pengantin ini hanya air putih saja. Ternyata mayyatakillah ya Allah saja. Hari itu adalah masih hari tasyrik. Ada yang menyumbangkan sapinya dari Jupandang. Wah, itu yang terima Pak Buting. Jadi masalah luar biasa. Inilah tadi Allah akan memberikan kekayaan. Insyaallah siap semua. Ternyata kalau kita kawin ini tertambah apa ini? Mungkin ifatak melatang kau tona tidak perlu lagi umpamanya sewa-sewa to. Apa makalale kada iya kesewa. Jangan. Masa ikut makan aja, tapi tahu diri dong. Ajak muli lo tong ilurang aja gina pegau tahu ya keruya mak mati bana lo kok ya apa kompa ya apa mani jangan duduk seperti raja pasti kamu enak insyaallah agak sih. Jadi ternyata anak-anakku sekalian semua mudah pasti karena kita janji Allah SWT apabila kita ingin kawin pasti yang 5 anaknya 4 berarti dia 2 mastura, dia itu carana. Dia kalau Pak Dupe sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada ide baru. Tadi sudah ditetapkan bahwa anak-anakku sekalian ini al-iradah, ada keinginan kirim kepada Bapak Yayasan alamat dan ciri-ciri dan keinginan kita akan nanti tawarkan kepada orang tuanya. Ada calon-calon tapi jangan dibicarakan terlalu maharnya, kasihan ini masih sekolah. Maka teleponnya pada masih sekolah mau pindah kanan serahkan kepada nenek. Memang kita sudah akad bahwa kalau ada anakku serahkan daripada anak-anakku mapangadi pemaga kuasa. Itu bukan berzina saja dengan suami istri, tapi mata bisa berzina, telinga bisa berzina, mulut halo sayang, itu berarti sudah berzina itu. Mana kamu sayang anak-anak tahu magani ya kok si kontak komatu orang tuanya tidak senang, maka kamu kecewakan seorang wanita. Jangan sayang. La ilaha illallah. Ada cewek syar'i. Ada, mau disampaikan tapi habis waktunya. Gurutta Kiai Haji Wahab Zakaria katanya itu, saya memang sudah ditunangkan bapakku dengan wanita itu. Kalau saya mau makan ya makan sama-sama. Pakai tutup aurat jangan goyang-goyang kakinya di bawah. Kalau saya mau datang kasih tahu bapaknya, itulah saya ke Mesir. Berapa tahun? 8 tahun tak tinggal di Mesir sehingga stres istrinya di belakang sampai gila. Karena terlalu lama menunggu.
Nah dia tidak mau umpamanya ke sana. Mereka anak-anak, anak mati anak guruta tapi malah sama tadi. Kadang-kadang telanjang kasihan. Dia ceritakan guruta. Tapi akademi, telah ni beneta Pak Kiai Pak Ustaz. Maka dari mana saya mau menalah? Iya jujung ibu saya narepak. Tidak mungkin. Coba guruta. Itu namanya orang-orang jujur. Tidak mungkin lu telah iya sulangin apa iya gara-gara stres. Iya tolong betul nala pemabian. Nah bukan saya apa ini dengan apanya. Nah, tapi kejujurannya mau menerima orang tuanya sebagai ya calon menantu. Insyaallah siap semua. Kalau ada pertemuan lain kali saya tidak mau lagi melihat jomblo di sini. Nah, dengan cara begitu, ini penasapuan. Jadi identitas kita akan nanti ada putra putri memasukkan. Nah, ini sudah irada. Jangan bilang saya mau kawin, irada supaya dia ini sengi awangnya harus ya irada Pak Haji. Kita carikan laki-laki, mupoji ya. Mapak-mapak mupoji, ini mupoji. Kalau ada mupoji ya, saya akan sampaikan pada orang tuanya dengan syarat tidak terlalu memberatkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamul barakatin nisa aisaruhum maunah. Makunrai, wanita yang paling besar keberkatannya itu adalah yang paling mudah akad pernikahannya. Bukan murah, mudah. Artinya siagi saya kemampuan ayah. Namun 5 juta nak manut tonah ya Andre. Tapi bukan, Anda ide saya. Coba, ada kurang lebih di sini anak-anakku sekalian. Ada berapa jumlahnya di sini? Ada 390 alumni, seandainya datang semua. Coba tasiratu Musa maka deloi ma bene anu masalah suruhmu fikran. Ayo kumpul 100.000 satu santri. Masa loko melingi pulsa melihat saudara kita ini umpamanya dibiarkan kasihan menderita. Menderita macam cewek. Maka dia minta manzana azina uyurasul faqra. Kita kan semuanya mau kaya. Barang siapa suka berzina pasti mewariskan kefakiran. Kalau orang miskin mat teru-teru pangadino. Artinya pangadi dengan arti yang meluas. Mapangadi matamu, mapangadi timumu, mapangadi itu ya. Maka untuk menyelapan ke saudara kita, agar ada gunanya mas saudara kita masliu surgi innamal mu'minuna ikhwa aslihu bainahum, tidak mau membantu. Di sini sebenarnya perlu membantu. Jadi laki-laki yang saya sampaikan tadi ini, bagaimana ya Rasulullah? Tidak ada punya uang. Ada hadis yang mengatakan iltamis walau khataman min hadidin, carilah mahar sekalipun cincin besi. Tadi aku cincin besi mah ya susah kan? Karena tidak ada sama sekali. Ada yang mengatakan, pura nih, terima no. Elok melo aku adi. Kadang orang suruh kat suruh pengelatala saya ke loka boting. Elok 200 dirham. Elok ke toko ke Usman, lo toko itu maka berkumpullah seketika itu malam itu uang berapa banyak? Masa 300 asira puluh na di mana kalau masih buangnya suruhna jumlah terus. Insyaallah siap semua. Melalui perantarannya siasan. Jadi ada anak menyanti, inilah namanya politik. Masa orang-orang Cina yang ngomongnya senegara kita ini kita tidak mau berkembang dia. Itulah sebenarnya politiknya orang komunis supaya berkade keluarga berencana kurang anak diisi oleh orang kafir. Kenapa kalkun abab-abab ini santri-santri tidak mau kawin cepat supaya memproduksi anak? Kata Rasulullah, tanakahu takasaru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Abineko muak bija-bija, sesungguhnya saya akan merasa bangga nanti umatku banyak di akhirat. Kamu tidak membanggakan Rasulullah? Subhanallah. Siapa lagi yang kita mau banggakan kalau bukan Rasulullah? Hanya disuruh kamu nikah, ya kayaknya kamu sendiri, enak sendiri, bukan Rasulullah yang enak. Cuma Rasulullah merasa bangga kalau banyak anak. Insya Allah siap semua. Saya tidak mau lihat lagi nanti pertemuan depan kalau kita masih hidup ada yang jumlah-jumlah. Insya Allah. Tapi diacarakan, Masya Allah. Jadi masih banyak anak-anakku sekalian. Saya minta karena ada keluarga meninggal dunia. Anak-anakku mudah-mudahan berbaiki amalan, ya ikhlas bekerja, kalau jadi imam. Apa anjuran itu jangan mengharap kepada kenapa ada yang mau datang di sini karena dilarang minta izin. Ya itulah siapa suruh. Iya kalau gimana cegima akademeno. Saya selalu ada target. Sekurang-kurangnya saya bayar nisa 3 hari. Kalau ada jamaah saya mengusul-usul, ada pertemuan saya. Mudah apa kalau tidak usah teken apanya akad. Siapa kalau yang imal lainnya, saya kerja lain. Tidak apa, jual-jual bakso, jual gorengan, yang penting halal. Insyaallah. La ilaha illallah, masa kita itulah makanya anak sekalian saya hindari sejak kecil ini tidak mau meminta-minta. Al yadul ulya khairun min yasfla.
tangannya salah, cedek, maka itulah menghinakan diri. Tidak cuma meminta. Harus kita kerja. Inilah membuat kita hina-hina di mana-mana pondok-pondok, selalu mengharap. Jangan mengharap. Begitu kita juga ini santri sudah dimuliakan oleh Allah SWT, belajar agama ini, al-ulama warasatul anbiya, masih hina, ditekan-tekan, ditahan-tahan karena kamu menghinakan dirimu, mau mengharap kepada makhluk. Jangan mengharap kemana? Mengharap kepada Khalik Sang Pencipta. Insyaallah hazana Allah di mana-mana diletakkan oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya minta kepada banyak maaf kepada pimpinan, ketua yayasan, wakil pimpinan asatidz. Mungkin ada kelebihan karena inilah saya nanya. Artinya seandainya saya Nabi ini kuanggap ini adalah mukjizat atau karamah, karena kalau saya mau jelaskan ini, masya Allah, karena saya temukan bahwa disinilah titik kegagalan kita karena tidak memahami agama secara sempurna. Seakan-akan kita ini nanti bahagia kalau banyak uang, ada uang tidak ada uang, yang penting mengamalkan agama secara sempurna, pasti kamu bahagia. Mungkin orang melihat kita ini rendah, tapi kita merasa bangga diri kita sendiri, merasa enak, merasa segar, merasa segala-galanya, karena hanya letakkan Allah SWT kemuliaan, kejayaan, kebahagiaan pada sampai di mana kita ya mengamalkan agama secara sempurna. Mudah-mudahan Allah SWT memandang pertemuan kita ini. InsyaAllah kembali anak-anakku sekalian bersemangat menjalankan, kalau masih pelajar bagaimana sungguh-sungguh belajar, mengajar sungguh-sungguh mengajar, bekerja sungguh-sungguh mengajar. Oh, ada saya lupakan, bekerja itu sebagai ibadatu ghairu mahda apabila 5 syaratnya. Saya percepat. Pertama-tama ayakunal amalu masyru'an fi nadril Islam. Pekerjaan itu jangan asal bekerja, tapi harus diakui oleh agama Islam. Mau tak usaha, makanya itu kita setiap ada masalah datang bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, angka rencana sendiri. Iya, halal halul apa sih dulu mana? Bertanya dulu. Saya mau bikin kolam renang. Kolam renang apa? Ada cewek-cowoknya? Jangan. Itu pun kalau cewek ini pakai ketak-ketak, jangan. Harus ya, dengan pakai kolam renang yang Islami, tertutup, hanya wanita saja. Rekenan renang itu adalah olahraga sunnah, tapi kalau campuran jangan. Nah, antasabahu an-niyatus shalihah, disertai dengan niat yang saleh. Agan niatmu madar, agan niatmu magalut tofo dan katofo mapaguru tofo mapira man tofo mapira dede tofo. Itu man itu dega peternakan. Saya menyesal sekarang ini, saya habis tanam lebih 2000 pisang kependes. Nanti datang ini, puang ihalah-halang ini ada makas yang itu ni tawaju kepada Allah, boleh nikmat la ilaha illallah, mau pak madar pisang kependes, tapi apa boleh buat niat saya itu bagaimana lancar tahu. Kalau ada anak-anak di situ, begitu juga anak-anakku sekalian. Ya, tambahan ini ya, kalau kalian diberikan oleh rezeki saya, jangan lupa lisan, kirimlah. Jadi ada sekolahnya Al-Jami'ul Masyari di Beirut Lebanon itu. Kita tanya, kenapa bisa maju pondok pesantren ini? Ada cabangnya di luar negeri, di Australia. Katanya iya adalah murid-muridnya tamat itu mengirimkan sisa-sisa atau lebih-lebih uangnya kepada Al-Masyari, Jami'ul Masyari. Ini beginilah kita harapkan. Kita tidak meminta, tapi kamu harus tahu diri. Lebih baik umpamanya menyumbang kepada pondok-pondok yang sudah kita cicipi, kita sudah rasakan bahwa keikhlasan daripada kirim kemana tidak tahu sasarannya apa maunya. Itulah. Yang ketiga, ya'malu bi itqani wa ihsani. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh bekerja. Kalau tidak sungguh-sungguh berarti amal dunia. Yang keempat, ayyalzamahu hududallah. Kalau kita guru ini jam berapa masuk, ya masuk. Kalau bisa sebelumnya. Nanti selesai jam baru keluar. Kalau sebelum jam itu apa saja kamu berikan anak-anak baru untuk mencukupi jamnya ini. Jangan anak-anak santai. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya'mal bi itqan wa ihsanin ayyalzamahu hududallah, dan memperhatikan sekali batas-batas sampai di mana dibataskan Allah. Yang ketiga,
ay la yastagilhu amalat dunyawi an wajibatid diniyah. Jangan sama sekali waktu belajar sosial, muamalah mau dihalang-halangi adalah ibadah mahdhah, dihalangi oleh kewajiban-kewajiban pokoknya, salatnya dan lain sebagainya. Dunia katanya alasannya. Ini kan juga ibadah, ya ibadah, tapi kalau menghalangi tugas pokok berarti tidak sebagai ibadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Karim, kami mengadahkan kedua tangan kami ya Allah, mengharap ridha-Mu ya Allah, dan berkumpul ini ya Allah, berikanlah keberkatan ya santri-santri kami ya Allah, guru-guru ya Allah, berikanlah kami keberkatan ya Allah. Santri-santri kami yang tidak mampu ya Allah, kawin cepat-cepatlah, mudahkan perkawinannya ya Allah. Oleh yang belum rumahnya ya Allah, kasihlah anak yang masih mau tambah dua ya Allah, permudahlah ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, mudahkanlah semua urusannya ya Allah, mudahkanlah hafalannya ya Allah, jadikanlah alim ulama ya Allah, hafiz-hafiz Al-Quran anak-anaknya ya Allah, menjadi anak-anak saleh ya Allah. Gunakanlah santri-santri lisan kepada seluruh alam ya Allah, gunakanlah ilmunya ya Allah, ya Allah, turunkan keberkatan ya Allah, jadikan kami asbah hidayah seluruh alam ya Allah, satukanlah hati kami ya Allah, perbedaan-perbedaan pendapat ya Allah, janganlah kami membuat kami percakar perbedaan pendapat ya Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah Karim, tanamkanlah iman yang sempurna pada hati kita, hati kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah kami khusyuk dalam salat ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah kami ya Allah berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, banyak sudah yang meninggal dunia, tidak sempat kami berbakti kepada mereka ya Allah. Dapat melakukannya ya Allah, ampun ada dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah ya Karim, bantu kami ya Allah, bantulah orang yang membantu agama-Mu ya Allah. Jadikanlah sukses al-Islam ya Allah, bermanfaat untuk seluruh alam ya Allah, bermanfaat kepada umat ya Allah. Ya Allah Karim, jadikanlah kami hati ikhlas ya Allah. Terimalah usaha-usaha kami yang sedikit ini ya Allah. Ya Allah ya Karim, bantu kami ya Allah, bantulah orang yang membantu agama-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin anak-anak salah tidak sempat ya berjabat tangan ya, insyaallah saling memaafkanlah, maafkanlah segala perbuatan-perbuatan baik guru-guru yang lain yang pernah saya lakukan kepada anak-anakku sekalian. Tapi kalau memang sampai hari ini tidak rela, masih ada cambuk di rumah, saya rela, artinya ada pembalasan. Saya rela dicambuk dengan langsung anak-anakku daripada nanti di akhirat saya dituntut kamu atau orang tuamu. Tolong dialaskan anak-anakku sekalian, doakan kami supaya bisa bertahan, artinya mengamalkan ini, karena tidak ada niat-niat kami kecuali bagaimana anak-anakku ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak saleh. Karena kami pengalaman melihat keadaan sekarang ini jauh daripada agama, jauh daripada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu telah tadi rangkaian acara kita untuk acara temu alumni, dan alhamdulillah semua rangkaian acara sudah kita penuhi. Dan yang terakhir, ramah tamah serta foto bersama. Untuk caranya bisa diatur oleh pimpinan atau apa namanya tuh, balatan masing-masing, atau sekalian satu kali shoot untuk semua mungkin juga bisa, tapi kayaknya terlalu banyak.